Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Nisa asal Kuningan yang menanyakan, apa hukum menggugurkan janin pada bulan-bulan pertama ataupun sepertiga pertama sebelum ditiupkan ruh? Ya, menggugurkan janin tergantung motifnya apa, ya kan. Baru sudah berapa lama ya. Kalau menurut medis ya, indikasi medis ini sudah ada ya kan, Janin sudah berbentuk. Sudah berbentuk, itu haram ya kan. Karena kalau sudah berbentuk ya, misalnya bulan keempat, nah itu yakin tuh kalau bulan keempat itu udah kebentuk. Nufikha fihi ruh ya kan, itu haram. Sebutnya wa'dun itu ya membunuh. Jadi kalau sebelum itu, nah tergantung masalahnya apa? Ya, niat ya kan. Kalau niatnya ya ini repot nih, udah banyak anak nih, ya udah dalam bulan pertama udah gugurkan, sama ya kan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ya kan. Jangan membunuh anak-anakmu itu karena takut dia miskin, begitu. Jadi innamal a'malu binniyat, niatnya apa kan begitu. Takut merepotkan. Lalu setelah itu ya tentu kita istisyarah. Istisyarah kepada ahlinya ya, dalam hal ini adalah dokter-dokter yang spesialis, yang muslim lagi kan. Jadi kita meyakini apa yang Allah karuniakan berupa janin itu adalah rezeki. Ya, gitu. Jadi ya seorang mukmin tentu saja tidak akan menolak ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Maulana asal Kuningan. Bagaimana pandangan Islam terhadap kemanusiaan? Apakah ia menyuruh kepada kecintaan dan menghormati orang lain sebagai makhluk ataupun manusia tanpa melihat agama dan ras mereka? Ya, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk secara umum ya kan. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, itu ya kepada manusia, kepada hewan ya begitu kan. Lil alamin ya. Ada hadis bahwa dakhalat imra'atun naro fi hirratin. Seorang ibu-ibu akan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing ya kan. Tidak dirawat, tidak diberi makan, tidak diberi kan. Kemudian kucing itu sampai meninggal. Iya, bisa meninggal, bisa ya repot ya kan. Robatotha, dia ikat kucing itu ya, supaya tidak kemana-mana, tapi walam tut'imha, tidak dikasih makan ya kan, sampai mencari makanan yang lain. Ta'kulu min khasya'isil ar, cari makanan yang lain. Nah, jadi kepada kucing saja itu rahmah, itu harus, apalagi kepada manusia. Irhamu man fil ar, ya kan, kasihanilah man fil ar. Kalau man ini kepada manusia. Yang di muka bumi, siapapun ya kan, agamanya apapun, sukunya apapun, kenal atau tidak kenal kan, tapi dia manusia. Sayangilah. Yarhamkum man fis sama. Kalian akan disayangi oleh para malaikat, begitu. Jadi makhluk Allah itu akil, yaitu manusia dalam hal ini, ghair akil, yaitu makhluk hewan ya, atau makhluk yang mukarram dalam hal ini malaikat, itu ya kita harus berhubungan dengan baik. Bagaimana berhubungan dengan baik dengan malaikat? Jangan kita melakukan perbuatan maksiat, sebab malaikat itu lari kalau seseorang dia berbuat maksiat dengan kata-kata ya kan. Malaikat itu lari itu kan. Maka janganlah terus duduk di tempat yang ditinggalkan oleh malaikat. Itu demikian. Islam itu menanamkan rahmat untuk semua. Untuk semua. Kan? Ya. Bahkan ketika membunuh sekalipun
tidak boleh membunuh kecuali yang diwajibkan. Iya kan. Idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kamu harus membunuh, sebutlah membunuh binatang. Untuk keperluan apa? Kan begitu ya. Keperluannya harus halal, yaitu ya untuk dikurbankan untuk keperluan misalnya dimasak ya kan. Itu boleh. Tapi caranya fa ahsinul kitlah. Ya lakukanlah memotongnya itu dengan cara yang baik ya. Ya tajamkan goloknya ya, dan hibur hewannya itu ya, wal yuhidda syafratahu ya, ditajamkan goloknya, wal yurih dzabihatahu, dan disenangkan hewannya itu. Jangan toh nanti juga akan mati sekarang dibuat stres. Jangan begitu kan. Jadi kepada hewan saja harus sayang kan begitu kan. Apalagi kepada manusia. Ya, secara umum. Wallah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Andi asal Bogor yang menanyakan, saya seorang pemuda yang tidak ingin menikah. Lalu apakah yang harus saya lakukan? Ya, itu tidak harus dilakukan. Sebab an-nikahu sunnati. Iya. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Sebagai umat Rasulullah SAW itu tidak boleh membenci sunnat Nabi. Kalau terus membenci, bisa-bisa keluar dari lingkaran umat Nabi SAW. Ya. Nikah itu adalah sunnahku, sunnatul anbiya. Ya kan, para nabi semua nikah. Ya kan. Wasyiarul aulia, para wali, para ulama itu nikah begitu. Nggak ada yang istilahnya ngejomblo, nggak ada. Ikhtiarnya berkonsultasi. Ya itu. Kenapa keinginan tidak menikah berarti? Nah itu tidak ada penjelasannya. Pokoknya tidak mau nikah. Itu kalau hanya tidak mau nikah, alasannya misalnya. Udah tahu dia. Udah tahu dia nggak mau nikah. Itu tidak boleh itu. Iya. Harus dipaksa. Harus, ya kan. Minta konsultasi dari dokter, ya psikolog, dari ustadz, ulama, ya kan, justru supaya ditarghib, didorong. Justru orang yang senang ya untuk menikah itu ya tentu saja dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi penanya ini harus berkonsultasi lah, banyak-banyak baca sholawat, zikir, insya Allah nanti kan lembut hatinya ini, akhirnya pilihannya sesuai dengan pilihan agama kan begitu ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Nana asal Bandung ya, yang menanyakan, saya pergi ke seorang yang mempunyai harta ya, karena saya ingin membeli sebuah barang ya, karena tidak memiliki uang saya pergi ke yang memiliki harta, maka dia belikan dan dijual kepada saya dengan cara kredit dengan harga yang lebih tinggi. Apakah itu termasuk praktik riba atau tidak? Kalau riba itu sesuatu yang terutang ya, utang kemudian utang plus begitu, itulah plusnya, itu riba. Kalau ini tidak menimbulkan hutang, karena tertarik dengan satu barang apa saja ya kan, dan dia misalnya tidak punya uang lalu ngobrol-ngobrol, bisa saja supaya dapat barang itu, ya kalau gitu ya dibelikan, dibayarin dulu. Ya beli saja ini ya kan, secara utang ya boleh ya kan. Walaupun harganya walaupun ya itu kan terserah. Kan ada tentu saja nego lah ya. Saya tertarik ini dengan meja ini atau dengan kursi ini, ya, boleh sekian kan begitu. Tapi ini tidak ada duit ya, sesungguhnya ya harus sekian ya udah. Kalau mau dinaikkan,
utang itu asal disepakati berapa ya harus bayarnya, nggak apa-apa kan. Yang penting jangan berbunga gitu saja. Ya. Jadi antara cash dengan kredit beda harganya nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa, ya. Karena kan butuh waktu juga yang panjang. Kalau ya dari si yang punya, ya kan, memang itu barang itu dari orang yang punya, ya katanya ya bolehlah kalau sekian, ya atau naikkan, itu boleh itu kan, asal setelah sepakat harganya B itu kan, jangan berubah lagi, walaupun tidak ada waktunya memanjang, ya kan. Itu mudayana namanya, akad ya utang piutang, utang piutang yang diakibatkan jual beli barang, ya kan. Nah itu, jadi boleh itu, ya kan. Ya, tidak termasuk riba. Tidak berarti, termasuk riba. Baik. Sebab tidak dari utang, tapi dari nego terhadap harga barang. Selisih. Nego itu kan bisa ya tinggi, ya, kemudian bisa meyakinkan jadi turun, ya kan, atau harganya khusus karena sahabat, ya kan, itu nego. Nah, setelah jadi deal, kalau bayar cash bayar, ya kan. Kalau misalnya ada tempo itu berarti kan utang. Iya betul. Dan cash dan utang itu ya kalau cash ini misalnya 10 juta, tapi kalau sekian 12 juta, tapi ini utang, ya itu nggak apa-apa, ya kan. Asal setelah ya jatuh nilai utang jangan berubah, itu lagi. aja. Jangan nambah lagi jadi 14 juta. Lagi. Jadi perbedaan harga tunai dengan harga utang itu ya dibolehkan oleh ulama, khususnya mazhab Hanafi itu kan. Apalagi ya situasi perekonomian kan memang banyak yang perlu dipertimbangkan, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Doni Harun asal Bandung yang menanyakan, apa hukum maklar mengambil komisi dari dua belah pihak atau salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya? Jadi seorang maklar. Ya, maklar itu bahasa fikihnya adalah umulah. Umulah itu hasil ada kerja di situ. Ya, kerjanya mungkin kemampuan dia bernego. Berkomunikasi, ya kan. Ada kenalan, ya kan. Lalu karena dari kenalan itu, ya dia bisa mengkomunikasikan, ya. Hasil komunikasi itu bisa saja harganya turun, ya kan. Nah, beli rumah atau beli sawah atau apa, kemudian yang menjual rumah atau sawah itu merasa dibantu, ya kan. Itulah umulah. Dari bantuan itu ya deh persenan lah, bahasa fee, kalau sekarang mah fee persenan itu umulah. Syarat memang ada kerjanya. Nah, jadi kalau tidak ada kerjanya itu orang lain yang kerja, dia minta saya nggak boleh. Makanya disebut umulah itu karena memang ada keringatnya lah, ada keterampilannya, itu jasa dia, jasa. Jadi imbalan itu ada imbalan barang, ya kan, ada imbalan jasa. Nah itu, nah imbalan jasa itu disebutnya umulah. Ya bisa saja dari lebih dari seseorang, ya kan, 2 orang dari sana dapat karena keterampilan komunikasinya, dari penjual dapat, dia dari pembeli juga dapat, boleh, ya asal secara wajar ada imbalannya. Karena itu merasa ada jasanya, ada jasanya gitu. Si pembeli merasa terbantu kan begitu, si penjual juga merasa terbantu, itu boleh. Jadi ada jasa yang real. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Al-Unaka telah dijawab. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq.
wa nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimina ghanimina muntasirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma walli ala sya'bi Indonesia khiyarahum mimman yakhafuka ya Allah wa yarhamuhum. Allahumma walli alaina khiyarana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mimman yakhafuka wa yarhamuna wa la tuwalli alaina syirarana. Mimman la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.